Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil berkumandang semenjak kemarin sore maghrib. Itu menandakan hari raya Idul Adha telah tiba di hadapan kita semuanya. Bersyukur kepada Allah di antara ribuan manusia yang meninggal karena COVID-19, diasbabkan karena asbab COVID-19, kita adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salat Idul Adha pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang mulia, yang rela berdarah-darah demi umatnya, yang rela menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sunnah baginda Rasulullah. InsyaAllah selepas ini kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Hadirin, setelah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya, dilihat ataupun tidak, dipandang ataupun tidak, dinilai ataupun tidak, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, tidak ada yang tahu. Sekarang banyak sekali pengumuman di masjid-masjid, pagi hari pengumuman, siang hari pengumuman, malam hari pengumuman. Bukan hanya untuk menyeru ke dalam sholat, tapi banyak informasi kita kehilangan saudara kita, tetangga kita, saudara kita. Asbab sebagiannya menyatakan asbab COVID-19. Maka kita tidak ada yang tahu. Mumpung masih dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan dengan sebaik-baik umur yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saudara-saudara kita sebagian tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dan tahun yang lalu. Sedih kita merasakan hal itu semuanya.
tapi ini kondisi yang harus kita jalani. Tapi yakinlah bahwasanya hajian ini bukan hanya kali ini saja tertunda. Pada masa Rasulullah pun pernah tertunda. Sehingga apa? Turun itu perjanjian Hudaybiyah. Ya, sehingga dari perjanjian tersebut Rasulullah mengalah di tahun pertama dan tahun kedua. Sehingga tahun pertama tidak bisa hajian, hanya bisa berumroh esok tahunnya lagi. Tapi tahun berikutnya Allah menangkan umat Islam dalam Fathul Mekah. Maka pada hari ini sudah 2 tahun kita tertunda, sama seperti baginda Rasulullah tertunda 2 tahun pada waktu itu. Maka mudah-mudahan tahun yang akan datang kita akan memenangkan jagat raya ini dan Islam akan meraja di seluruh penjuru pelosok dunia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hanya sekitar 60.000 saja yang bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di Masjidil Haram, dan ini hanyalah penduduk Mekah saja dan sekitarnya. Untuk penduduk-penduduk dunia yang lainnya terkendala karena asbab COVID-19. Maka hari ini pemerintah Arab Saudi pun telah mengumumkan membatasi jumlah kuota haji, ya, sehingga hanya 60.000 saja. Dan saudara-saudara kita saat ini yang ada di Indonesia tidak bisa berangkat. Seandainya akan membadalkan haji saja saat ini biaya badal hajinya antara 60 sampai dengan 70 juta. Dan kalau kita mendaftar pada tahun ini, maka kemungkinan besar kita berangkat antara 2035 ke atas. Inilah haji yang sudah sangat susah saat ini. Maka barang siapa yang saat ini sudah mendaftarkan dirinya untuk berhaji, bersyukurlah. Karena insya Allah sudah tercatat seandainya 1 hari tidak mendapatkan kuota haji, maka ia tetap tercatat sebagai anggota haji saat dibangkitkan nanti. Maka barang siapa yang sampai dengan saat ini belum juga membayar ongkos hajinya, mendaftar hajinya, jangan khawatir. Banyak amalan-amalan yang saat ini kita bisa lakukan. Antaranya salah satunya adalah sholat Isra, sholat berjamaah sebagai pengganti sama dengan kita melaksanakan ibadah haji pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba merenung sesaat bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam yang dengan rasa cintanya beliau menyayangi anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan coba simak bagaimana perjanjian Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia digolongkan kategori orang-orang yang bertakwa, sehingga hari ini namanya disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah orang yang kuat secara finansial. Maka siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan diuji dengan kecintaannya tersebut. Tuan-tuan yang cinta terhadap dunia, terhadap harta, maka Allah akan uji dengan harta tersebut. Contohnya apa? Kalau kita terlalu mencintai dunia, maka dunia akan susah kita dapatkan. Diuji itu kita dengan kecintaan dunia. Maka kalau ingin mendapatkan dunia yang sesungguhnya, jauhi itu dunia, maka dunia akan mengejar-ngejar kita dengan cara yang hina. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dengan Ibrahim. Hal yang paling dicintai Ibrahim bukanlah harta dunia. Kenapa? Karena beliau pernah menyedekahkan 3.000 ekor kambing, 1.000 ekor sapi, 300 unta. Bukan itu yang dicintai oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Tapi yang begitu beliau cintai, bagaimana beliau pengin mempunyai itu keturunan. Maka hal yang akan diujikan kepada Ibrahim adalah anaknya. Ketika sampai umur 80 tahun beliau belum memiliki anak. Alangkah sedihnya, siapa yang akan menjadi generasi penerusku sementara aku adalah seorang nabi. Maka mari kita dengarkan percakapan Nabi beserta Allah Subhanahu wa taala dan putra kesayangannya daripada baginda Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111 disampaikan di sana dialog yang begitu indah dan agung. Maka izin saya menceritakan dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku seorang anak yang termasuk orang yang solih. Begitu Rasulullah, baginda agung Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan anak. Maka dengarkan kembali, fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Anak yang sabar. Asbab apa? Kecintaannya kepada Allah sungguh tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Lama, hampir bongkok sudah tubuhnya Ibrahim, belum memiliki keturunan. Keikhlasannya antara Siti Hajar dan Siti Sarah berbagi Ibrahim. Maka pada saat itu Allah berikan kemudahan mendapatkan putra pertama bernama Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasy sabirin. Maka ketika begitu cintanya Ibrahim alaihissalam, sangat sayang kepada anaknya. Setelah dahulunya Nabi Ibrahim pernah sempat dibakar oleh Namrud, diuji lagi sama Allah dengan anak yang dicintainya. Apa kata Allah? Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya Ibrahim, maka berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi pada aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Seorang ayah yang solih mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mimpi, disampaikan kepada anaknya, ya anakku, aku mendapati engkau disembelih dalam mimpiku, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Maka perhatikanlah anak yang begitu dicintai oleh Rasulullah, begitu disayangi oleh baginda Nabi Ibrahim, menjawab dengan penuh kesabaran. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini anak yang agung pikirannya, anak yang mulia. Apa perintah orang tuanya, sami'na wa ata'na. Maka seorang anak yang baik ketika orang tuanya meminta, taatlah kepada kedua orang tuanya. Maka berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Keikhlasannya membuat mereka berpikir, mari kita potong bersama-sama. Engkau relakan dirimu, kita berangkat ke Jabal Kurban. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, diikatnya itu dengan penuh kasih sayang. Istrinya tak rela di awal, tapi Allah mengikhlaskan hatinya. Istri yang soleha taat terhadap perintah suaminya. Berangkat mereka dibawain bekal, tidak dimakan. Begitu sedihnya mereka ingin menyembelih anaknya. Ketika sampai di Jabal Kurban sudah dibaringkan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Ibrahim. Ibrahim ini memiliki pedang yang seandainya pedang ini ditebaskan itu di bebatuan, maka seperti kita mengiris kue. Begitu tajamnya pedang Ibrahim ini. Tapi begitu ditempelkan ini di lehernya Ismail, tumpul Allah buat. Maka Allah panggil Ibrahim karena kasih sayangnya Allah. Begitu ikhlasnya dia melaksanakan wahyunya Allah. Qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Inna hadzal huwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ibrahim diuji dengan kenyataan. Maka siapapun yang ingin naik pangkat, ingin naik derajat harus diuji. Siapapun yang saat ini sedang diuji, yakinlah bahwasannya ada kenaikan pangkat setelahnya. Siapapun yang saat ini sedang merana, sedang menderita, sedang sengsara karena COVID-19, yakinlah bahwa Allah sedang mempersiapkan kenaikan sesungguhnya setelah ini.
Maka jangan khawatir. Fabadainahu bidhihin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah ganti semuanya. Penderitaan Ibrahim setelah dibakar, setelah dia menerima wahyu, sengsara mendengarkan anaknya yang begitu lama ditinggalkan, begitu sudah datang dengan penuh kasih sayang, sedang tampan-tampannya, ya Allah begitu sayang terhadap anakku, datang ujian yang begitu dicintainya, yaitu anaknya untuk disembelih. Tapi Nabi Ibrahim begitu ikhlas, ya Allah aku ikhlas dengan keputusanmu, ini harta yang paling aku cintai, ya Allah aku serahkan kepada engkau sebagai bukti cintaku kepada engkau. Istrinya juga sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala, merelakan anak bujannya untuk disembelih. Maka asbab daripada perjuangan keikhlasan tersebut Allah menggantinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah menggantinya dengan seekor kibas, seekor domba yang begitu besar, dan menjadi asbab sampai dengan sekarang, nanti, esok, dan yang akan datang, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maka Ibrahim namanya sampai dengan sekarang saat kita sholat dipanggil-panggil, disebut-sebut dengan mulia. Kenapa? Asbab perjuangan dan pengorbanan ikhlas Ibrahim alaihissalam. Maka siapapun yang ingin dipanggil-panggil nanti oleh umat yang akan datang, perbaiki nama baik kita semuanya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Masya Allah saudaraku, inilah kisah agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Maka dari itu saudaraku, dari hal yang sudah kita dengarkan tadi, ada beberapa hal dari topik yang kita dapatkan hari ini, insya Allah berkaitan dengan hikmah daripada Idul Adha kita hari ini. Apa yang bisa kita dapatkan hikmah daripada Idul Adha ini? Mari kita sama-sama saksikan dan dengarkan bersama-sama. Hikmah hari ini adalah bagaimana diri kita dilatih tentang kesabaran dalam berdakwah. Ibrahim telah membuktikan kepada kita kesabarannya dalam berdakwah. Maka siapa yang sedang berdakwah, bersabarlah, karena Allah menjanjikan kemenangan yang akan datang di akhir nanti. Kedua, semangat berkurban dalam mencintai. Barang siapa yang mencintai, dia akan dibuat sengsara dengan apa yang dia cintai. Ketika itu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarlah cinta hanya kepada Allah, agar segala keputusan Allah menjadi indah untuk kita semuanya. Yang berikutnya, cintailah sekedarnya saja. Anak, harta, pangkat, jabatan, cintai sekedarnya saja. Karena itu hanya titipan saja. Ketika kita mencintai sederhana dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka cinta bisa kita nikmati sampai dengan akhir zaman, dan orang pun bisa menikmati benih cinta tersebut. Terakhir, bagaimana kita ketika memiliki segala sesuatu harus bisa dikorbankan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Harta yang kita punya saat ini kita potong dalam bentuk sapi, dalam bentuk kambing, dalam bentuk kerbau. Ini adalah pilihan-pilihan kita untuk berbagi. Maka saudaraku, di era COVID-19 saat ini, kita sama-sama berpikir bijak. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita semuanya daripada hal-hal yang kurang baik. Mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya diri. Ibrahim dan Ismail, Hajar dan Siti Sarah mengajarkan kepada kita makna keikhlasan berbagi, dan akhirnya Allah pun memberikan Ishak sebagai keturunan berikutnya. Maka hadirin, seandainya sekarang ada keluarga kita yang saat ini istri mungkin belum taat, bersabarlah. Suami yang mungkin masih keras, wahai istri, bersabarlah. Wahai orang tua memiliki anak yang mungkin masih belum lembut hatinya, bersabarlah. Wahai anak yang mungkin memiliki orang tua yang masih keras hatinya, bersabarlah. Karena itu tandanya kalau mereka masih ada di sekitar kita, berarti mereka masih hidup bersama kita. Ketahuilah, banyak saat ini saudara kita yang hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama. Karena apa? Kondisi pandemi yang menyebabkan mereka tidak bisa pulang kampung bersama kita semuanya.
Karenanya mumpung masih ada bersama-sama kita, mari kita lindungi anak kita, keluarga kita, pasangan kita penuh dengan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga hikmah yang baik ini menjadikan kita pandai bersyukur dan pandai berkorban dengan apa yang kita cintai. Cintai dunia sekedarnya saja agar dunia mau mengejar-ngejar kita dengan hina. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang jamaah Jumat Idul Adha yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah dan hari ini sampai di hari nahar kita akan angkat tangan kita, insya Allah tersambung doa kita sampai ke Masjidil Haram, sampai saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan wukuf. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha menyaksikan, Kau saksikan ibadah sholat Idul Adha kami hari ini ya Allah. Kau saksikan penyembelihan kurban kami hari ini ya Allah. Kau pandang kami semuanya dengan penuh cinta kasih-Mu ya Allah. Lindungi kami semuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami seperti Ismail ikhlas atas segala keputusan-Mu ya Allah. Izinkanlah kami sebagai orang tua bisa seperti Ibrahim ya Allah, bisa seperti Siti Sarah ya Allah, bisa seperti Siti Hajar ya Allah. Ikhlas dengan segala keputusan-Mu ya Allah, ridho dengan segala ketetapan-Mu ya Allah. Allah ya Karim, Kau pandanglah kami semua ya Allah. Sehatkan kami bangsa Indonesia ya Allah. Kau jauhkan kami dari bala yang besar COVID-19 ini ya Allah. Kau jauhkanlah kami dari fitnah-fitnahnya ya Allah. Kau jauhkan kami semua dari keburukan fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, lindungi diri-diri
kami dari sakit-sakit yang berat ya Allah. Kau sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Kau jaga kami yang masih sehat ya Allah. Kau berikan kemudahan rizki kami dunia akhirat kami ya Allah, sehingga kami mampu berkurban di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Sehingga Kau mampukan kami berangkat ke tanah suci-Mu melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Allah. Sesulit apapun ya Allah, sesusah apapun ya Allah, mudahkanlah kami berangkat ya Allah. Panggil kami sebagai tamu-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan aroma kiswah kain Ka'bah-Mu ya Allah. Kami rindu ingin tawaf 7 kali berkeliling Ka'bah-Mu ya Allah. Kami rindu sholat di belakang Hijr Ismail ya Allah, di belakang makam Ibrahim ya Allah, sholat di dalam Hijr Ismail ya Allah, mencium ya Allah dari Hajar Aswad-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, izinkan kami mampu sahih di tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, mampukan kami wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Izinkan kami mampu melempar umrah-Mu ya Allah. Izinkan kami bertahalul ya Allah dengan penuh kesucian ya Allah. Kau pandang semua yang bisa mendengarkan doa ini ya Allah. Kau berangkatkan semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Mudahkanlah, kabulkanlah ya Allah. Asbab karomah ya Allah hari raya Idul Adha yang mulia ini ya Allah. Asbab doa ketulusan kami semuanya ya Allah. Kau pandanglah, Kau kabulkanlah ya Allah. Berikanlah kepada kami keturunan yang solih dan solihah ya Allah, yang hafiz dan hafizah ya Allah, yang alim dan alimah ya Allah, yang da'i dan da'iyah ya Allah, yang abid dan abidah ya Allah, yang sha'im dan sha'imah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah, selamatkanlah Palestina ya Allah, selamatkan saudara-saudara muslim kami seluruh penjuru dunia ya Allah. Angkat bala wabah ini secepatnya ya Allah. Izinkan kami kembali ya Allah. Kau sehatkan kami dan menangkanlah seluruh umat muslim seluruh dunia ya Allah. Kabulkanlah